Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 15 Desember pukul 17:43. Gue mau bahas saham elit. Jadi, elit ini beberapa kali gue bahas ya, waktu harganya masih di angka 106. Udah kayak sales elit aja lagi mungkin. Mungkin ada yang beranggapan dari teman-teman di belanja saham, wah Jaki nih sales elit gitu ya. Karena memang beberapa bulan yang lalu gue bahas. Sekarang gue bahas kuartal 3 2024. Dari pendapatan dia naik 105, 115, 117 walaupun di kuartal 3 gak signifikan. Nah, elit ini gue suka. Kenapa gue suka dengan elit? Ya, salah satu saham small cap yang gue suka karena gini guys. Jadi elit ini eh ini mana laporan keuangan ini ya? Nah, ini ya, kelihatan ya. Jadi elit ini dia punya utang. Nah, ini nih guys. Dia punya utang, cuman yang terbesar itu adalah utang usaha. Utang usaha ini di angka 100 miliar ya. Di angka 100 miliar, di mana kalau kita lihat ada beberapa utang usaha yang jatuh tempo kurang dari 3 bulan di angka 99 miliar. Ya, jadi jatuh tempo kurang dari 3 bulan yang harus diselesaikan oleh si elit ini 99 miliar. Nah, kemudian, ya ini gue nggak terlalu khawatir. Meskipun kelihatan DER-nya besar, kan DER-nya 100 ya guys ya. Dia punya equity. Kalau kita misalkan ngeliat di RTI, kalau lu misalkan masih ada yang berlangganan RTI, lu ngeliat DER-nya aja mungkin akan khawatir gitu. Dia punya total liabilitas 157 miliar, sedangkan ekuitasnya dia ada di angka 131 miliar. Cuman gue nggak terlalu khawatir mengingat liabilitas yang terbesar ini liabilitas usaha. Bukan liabilitas yang mengerikan yang membuat si elit ini terkena beban keuangan besar, apalagi kalau bunganya besar, bukan seperti itu. Dan jangan lupa, elit ini juga punya piutang usaha sebesar 82 miliar. 82 miliar yang jatuh tempo kurang dari 3 bulan itu ada di angka 44 miliar. Ini agak berbeda dengan BC ya. Kalau BC kemarin banyak tuh yang hutang piutang yang di atas 180 hari. 180 hari itu berarti hampir 6 bulan loh guys. Ya, dan itu nilainya berapa ratus miliar, 377 miliaran. Kita nggak tahu apakah nanti itu benar-benar tertagih atau enggak. Kalau elit gue yakin dia akan tertagih, apalagi pendapatan dia 300 miliar. Jadi gue suka dalam hal ini ya, optimis lah. Kemudian kita lihat pendapatan elit itu ada di angka 338 miliar sampai kuartal 3 2024. Nah, kita lihat ini guys. Kadang-kadang kita perlu lihat sama hal-hal seperti ini ya. Apalagi perusahaan ini small cap, kemudian dia juga arus kasnya gimana, arus kasnya aman. Nah, kita lihat dari gajinya juga nih. Jadi gaji dan tunjangan elit itu sebesar 21 miliar. Ya, pendapatannya tadi berapa? 338 miliar. Ini hal kecil yang kita harus perhatikan juga sebenarnya. Artinya kurang dari 10% untuk gaji dan tunjangan si elit ini. Ada loh perusahaan yang dia gaji serta tunjangan pegawainya itu 50% bahkan hingga 70%. Jadi kalau misalkan lo mendapati perusahaan yang seperti itu guys ya, meskipun sahamnya dihargai dengan valuasi yang sangat 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 murah, mendingan lo tinggalin karena perusahaan kayak gitu bikin kayak orang yang kerja-kerja di situ. Apalagi kalau ownernya nyambi kerja di situ juga. Gitu. Keluarga-keluarga ownernya dan sebagainya. Mendingan lu tinggalin karena percuma. Apalagi dia nggak bagi dividen. Lu nggak dapat apa-apa sebagai investor. Kayak begitu guys. Kemudian dia punya ROE 20%. Dengan PBV 1,8 sebenarnya nggak murah-murah amat. Sebenarnya nggak murah-murah amat secara PBV ya. Tapi dengan ROE yang 20% ya masih bisa ditoleransi lah. Nah, kekhawatiran elit sebenarnya bukan dari hutang, bukan dari valuasinya yang mahal. Ya bisa dikatakan mahal ya kalau 1,8 ya. Bukan dari itu kalau gue pribadi. Kekhawatirannya adalah ini. Jadi dia punya 338 miliar pendapatan sampai ke kuartal 3 tahun 2024 kan. Beberapa tahun belakangan elit ini punya pemasukan dari Kementerian Kebudayaan dan Kementerian PUPR. Nah, ini guys, 2023 porsi Kementerian PUPR dia ada di angka 16%. Kemudian di angka 7%.
Kemudian di tahun 2024 sampai kuartal 3, 3 ya, kuartal 3 dia nol persen. Ini sebenarnya ya sedikit menjadi kekhawatiran, tapi kalau melihat pendapatannya yang besar, bertumbuh gitu ya, yang tadinya 319 miliar di tahun 2023, tahun 2022 178, tahun 2024 338, belum 1 tahun loh dia udah meningkat. Ya mudah-mudahan meskipun dia tidak ada proyek dari Kementerian PUPR ini, elit masih bisa ya mencari konsumen baru, konsumen-konsumen yang baru, apalagi dia kan ekspansi ke Malaysia. Nah artinya apa guys, elit ini ya kalau dilihat dari kondisi keuangannya seperti ini, dia masih on the track. Jadi kalau misalkan mengharapkan elit turun ke angka 106 seperti beberapa bulan lalu waktu gue sering bahas si elit ini, kemungkinan agak sulit. Kenapa kemungkinan agak sulit? Karena gini guys, dia udah mencatatkan EPS di angka 10 ya per kuartal 3 tahun 2024. Optimis nggak di kuartal 4 tahun 2024 dia dapat EPS 14? Bisa loh. Bahkan bisa lebih ya. Tapi kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio 50% aja, berarti dividen per share dia 7. Dengan harga 122 ya. 122, berarti dividen yang ditawarkan itu sekarang udah di angka 6%-an. 5%-an lah gitu. Jadi sebenarnya di angka segini 122 ini price in. Udah price in si Elin. Ada nggak kemungkinan dia naik dalam jangka panjang apabila pendapatan dan laba bersihnya terus bertumbuh? Ada. Tapi bukan sekarang. Ada nggak kemungkinan dia turun? Ada juga. Turun balik lagi nggak ke angka 115 atau bahkan ke angka 106? Ada. Nah, apabila dia balik lagi ke angka 106 atau 110, bagi lu yang belum punya barangnya, silahkan lu beli. Tapi kalau misalkan lu udah punya barangnya di harga 106, 107 atau di bawah 110, ya ini masih on the track, masih layak untuk di hold. Kayak begitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.